Ada dua jenis dampak, yaitu dampak langsung dan dampak jangka panjang. Dampak langsung itu pas di triwulan 1 2020, sedangkan kalau jangka panjang itu berarti dampak sampai triwulan 1 2021. Hampir semua provinsi itu terdampak pembatasan aktivitas secara langsung. Kalau Bali dan Jogja atau DIY itu terdampak paling parah. Jadi meski Bali dan Jogja itu terdampak langsung paling parah, dampak jangka panjang dari pembatasan aktivitas terhadap perekonomian kedua provinsi tersebut belum terlihat. Setelah tahu dampak per provinsi, gimana dampaknya ke masing-masing sektor. Kalau kita lihat yang paling parah terdampak itu sektor transportasi, akomodasi dan restoran, kemudian jasa usaha. Lalu kalau kita lihat sampai triwulan 1 2021, beberapa sektor itu masih tertekan. Tetapi ternyata dampak langsung itu nggak kebawa sampai jangka panjang. Gimana dampak pembatasan aktivitas terhadap ketenagakerjaan? Kabupaten-kabupaten yang mengalami penurunan mobilitas yang dalam itu cenderung mengalami penurunan jam kerja dan upah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pertama dan yang paling penting itu adalah pengendalian pandemi. Kemudian yang kedua adalah sebagian besar pekerja di Indonesia itu belum bisa bekerja dari rumah. Kemudian yang ketiga itu penerapan pengetatan berbasis wilayah. Kemudian pelajaran yang terakhir itu terkait pemulihan ekonomi. Lesson learn yang diberikan saya rasa itu penting sekali ya, bahwa pengetatan itu harus diikuti oleh dukungan terhadap sektor-sektor terdampak. Tapi sayangnya hampir keseluruhan sektor terdampak kan oleh COVID ini. Pemerintah merasa perlu untuk memberikan support khusus untuk penanganan COVID-19 dan dampaknya. Jadi kalau di tahun 2020 itu memang pemerintah mengalokasikan secara khusus untuk penanganan COVID dan dampaknya. Dan disitulah perannya APBN, uang publik yang kita juga menyumbang di dalamnya dalam bentuk pajak, take in action gitu ya, menjadi cushion bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi penelitian ini secara garis besar bermanfaat ya untuk mengevaluasi program PEN pemerintah. Dan ini sebetulnya inline dengan perencanaan lah ya di pemerintahan. Teman-teman UMKM yang ada di studi kami itu memang betul ya terkena kerasnya dari dampak pandemi COVID-19 ya. Kemudian memaksa mereka untuk beradaptasi terhadap kondisi ini. Salah satunya itu dengan menggunakan internet. Kami menemukan ya adanya peningkatan jumlah UMKM yang menggunakan internet untuk kegiatan jual beli dan kegiatan pemasaran. Sedangkan untuk platform internet yang dipakai oleh para UMKM kita itu ternyata paling banyak adalah media sosial. Kita menemukan bahwa pemanfaatan internet itu ternyata meningkatkan probabilitas UMKM untuk bertahan di masa pandemi sebesar 10,5%. Hanya UMK yang selalu menggunakan internet yang bisa mendapatkan dampak positif dari pandemi COVID-19 ya. Jadi alih-alih mereka rugi, mereka bisa mengambil peluang ya dari pandemi COVID-19 kemudian mendapatkan manfaat dari situ ya. Meskipun kita belum menemukan adanya variable outcome yang signifikan ya, berbeda dengan sebelumnya di mana menggunakan internet di masa pandemi itu mungkin hanya cukup untuk mencegah UMKM untuk tidak tutup. Jadi belum bisa lebih jauh meningkatkan gitu ya indikator-indikator kinerja seperti profit, pendapatan, jumlah ekspor dan lain-lain seperti itu. Kami mencoba memformulkan 3 rekomendasi seperti pertama meningkatkan digital skill dan literasi, kemudian memperbaiki infrastruktur, pemerataan infrastruktur terkait internet, kemudian yang terakhir tentunya adanya dukungan dari pemerintah ya. Salah satu upaya yang memang paling mungkin dan paling bisa dilakukan adalah transformasi digital yang dimaksimalkan untuk UMKM. Nah, tapi bagaimana memang memaksimalkan digitalisasi ke mereka itu tidaklah mudah. Begitu juga daerah-daerah lain dengan lokal spesifik yang berbeda. Jadi ini bagaimana digitalisasi ini benar-benar kita maksimalkan untuk seluruh lapisan dan dikaitkan dengan PEN ya, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana biaya-biaya yang bisa kita pakai untuk digitalisasi ini cukup besar. Apa yang dilakukan oleh Semeru dalam hal studi memang sangat-sangat tepat waktunya, memberikan masukan yang bisa mengupdate sendiri kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.